Berapa tahun yang lalu kita mendeklarasikan Banyuwangi sebagai bumi sholawat badar, faktanya malah dilecehkan oleh Bupati Banyuwangi dengan ketololannya menggunakan anggaran daerah hanya pencitraan untuk menutupi kebobrokannya. Camkan itu. Saya pastikan akan ada huru hara di Banyuwangi ketika ini dibiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini beredar video penolakan kedatangan Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf di Banyuwangi. Penolakan oleh sejumlah tokoh itu bermula setelah pelayar atau malam refleksi akhir tahun yang dirilis oleh pemerintah Kabupaten Pemkab Banyuwangi. Dalam acara doa bersama, dalam rangka menyambut tahun baru tersebut, beliau mengundang Habib Syekh untuk mengisi acara sholawatan yang akan digelar di RTH Maron Genteng Banyuwangi pada tanggal 30 Desember 2024. Dalam video yang beredar di media sosial, ada beberapa orang yang tergabung dalam komunitas pejuang Wali Songo Indonesia atau PWI Banyuwangi dan Laskar Fisabilillah Banyuwangi. Alasan mereka menolak kedatangan Habib Syekh karena menurutnya si harimau belambangan telah melecehkan Nahdlatul Ulama. Nanti malam jika memang betul ada pengawalan cukup ketat, penjagaan dari pihak aparat, apakah tetap nanti dari PWI dan Laskar Sabilillah tetap akan menerobos atau bagaimana nanti ini? Kita akan masuk dengan damai. Kita sejak awal sudah mengingatkan. Kita sudah mengingatkan sejak awal. Tapi panitia terutama pemerintah daerah tidak mengindahkan itu. Berarti kita tetap masuk. Bahkan kita dipaksa untuk turun. Orang dari luar. Di Banyuwangi banyak ulama. Bahkan yang menciptakan sholawat badar berasal dari Banyuwangi. Berapa tahun yang lalu kita mendeklarasikan Banyuwangi sebagai bumi sholawat badar. Faktanya malah dilecehkan oleh Bupati Banyuwangi. Dengan ketololannya menggunakan anggaran daerah hanya pencitraan untuk menutupi kebobrokannya. Camkan itu. Saya pastikan akan ada huru hara di Banyuwangi ketika ini dibiarkan. Bahkan saya benar-benar tidak habis pikir, di mana pribumi lagi marah besar dengan para pembesar habaib. Ada habib muda yang berkata, kalau 4 juta habib bersatu di Indonesia, maka akan selesai pribumi Nusantara ini. Pernyataan ini benar-benar orang yang sedang sakit jiwa sampai berkata seperti ini. Kan kurang lebih 4 juta ya kalau nggak salah ini. Itu yang tidak tercatat lebih banyak nih. Iya, saya dapat info dari Maluku, dari Papua, Dengar baik. Banyak. Ilmunya sudah cetek, tidak punya ilmu, hanya mengunggulkan keluarganya, mengunggulkan leluhurnya, ceritanya cerita-cerita dusta, cerita-cerita bohong yang tidak ada manfaat. Kita warga masyarakat Banyuwangi, mungkin setelah tanggal 2 nanti kita akan bergerak ke Surabaya dan ke Jakarta. Kita tuntut auditor nasional, auditor independen untuk mengaudit tata kelola pemerintahan Banyuwangi. Dan jangan kaget Bu Bupati, apabila panjenengan nanti akan menikmati dinginnya dinding penjara. Dan itu saya akan menjadi sebuah kepastian apabila panjenengan Bupati Banyuwangi tetap memaksakan diri untuk menghadirkan Habib Syekh di refleksi akhir tahun. Dan aksi dari penyataan itu mengundang sejumlah netizen untuk berkomentar marah dan emosi. Begini reaksinya. Menurut saya masalah penolakan ini, yang nolak ini orang yang goblok tidak tahu agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mbak Yai, bincang-bincang untuk terkait kondisi Banyuwangi saat ini. Ada pemberitaan yang mengenai penolakan kedatangan Habib Syekh. Itu menurut Mbak Yai, mungkin komentarnya seperti apa Mbak Yai? Oh gini, kaitan masalah akan diadakannya selawat Habib Syekh di Banyuwangi. Ini saya dapat informasi
Bahkan informasi pertama yang memberikan saya dari kelompok Habaib sendiri, kelompok Habaib Banyuwangi. Nomor 2, saya banyak WA dan telepon dari luar kabupaten. Tuh, kiai-kiai. Enak sing boso, yang bahasa Indonesia gimana Pak Kiai? Habib saya di Banyuwangi kok ditolak, ini ada apa? Itu WA. Juga ada yang masalah apa Pak Kiai Banyuwangi Habib saya kok ditolak. Ini kiai-kiai yang telepon saya dari luar kabupaten. Nah, setelah itu saya malah dikirimi videonya penolakan ini. Nah, setelah itu saya ambil sikap. Menurut saya masalah penolakan ini, yang nolak ini orang yang goblok tidak tahu agama. Menurut saya. Sebelum saya menjelaskan dengan luas, yang sampai ke pedoman beberapa hadis, saya pernah mengumpulkan hadis-hadis tentang dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kalau sekarang di Indonesia bisa menamakan Kaprai Habib. Siapa Habib? Itu dzurriyyah dari Rasulullah, keturunan dari Sayyidina Ali. Banyak saya mengumpulkan hadis-hadis itu yang orang umat Islam harus hormat. Orang di antara kalian yang kuat untuk nguat nang Siratal Mustaqim besok yang lurus dan kuat. Wong sing banget merasa cinta kepada Ari Pet rupanya dzurriyyah dan pada para habaib. Seneng cinta aman Siratal Mustaqim. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah menyampaikan bukan kehendak sendiri, hakikat itu wahyu dari Allah. Kalau wahyu pasti bener. Pol bendunya Allah. Nang wong sing nglarakne aku sebab nglarakne keturunanku, sebab nglarakne cara sakne nglarakne para habaib-habaib. Banget akan diancam Allah di bendunya Allah. Ini kaitan kegiatan Banyuwangi penolakan Habib. Saya melihat video. Satu, hanya alasannya Habib Syekh mengatakan Habib Rizik idolaku, Habib gurune idola ini NU gurune. Loh, hanya kata-kata itu kok ditolak. Dikatakan bohong. Endi agama, endi syariat, endi hadis, endi ayat sing nglarang wong ngomong kaya ngono. Nanggapi sesuatu jangan hanya nafsu. Sandarkan hukum Allah. Mongko Habib Rizik itu jelas itu waliullah. Man adzani walian faqad adzantu bil harbi. Sapa nglarani wali Allah sing akan menghancurkan. Ojo gampang-gampang tentang haba. Orang ngerti alasannya. Wali bak orang ngerti tentang Habib itu loh. Setahu saya, Islam itu selalu mengajarkan sikap belas asih, mencintai sesama, entah itu muslim atau bukan, dan menyeru kepada kita untuk menebar kebaikan di muka bumi, bukan malah membenci dan menolak kedatangan orang-orang yang dianggap salah, melainkan merangkul mereka, menyayangi mereka, dan menuntun mereka ke jalan yang dikehendaki dan Rasulnya. Ada juga netizen yang berkomentar, jika kedatangan Habib Syekh di Banyuwangi bukan dalam rangka berbuat kejahatan atau kemungkaran. Justru, kedatangan Habib Syekh di bumi Blambangan ini untuk mengajak masyarakat Banyuwangi melangitkan sekaligus membumikan sholawat atas Nabi Muhammad dan mensyiarkan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Saya yakin Habib Syekh tidak bermaksud memecah belah umat atau bahkan melecehkan NU di Banyuwangi. Lantas aksi penolakan yang jenengan-jenengan sendiri lakukan itu, apakah tidak berpotensi memecah belah dan melecehkan umat Islam? Saya justru takut jika Islam dipahami secara sektarian sehingga menjelma menjadi candu dan menghasilkan tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki oleh Islam itu sendiri. Saudaraku, meskipun Anda
yang ingin menolak keras tentang hadirnya Habib Syekh di panggung besar sholawat di Kabupaten Banyuwangi, ya kan? Insya Allah wa bi'aunillah Habib Syekh akan tetap manggung di Banyuwangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena Anda ini menolak kedatangan Habib Syekh dengan memakai alasan yang tidak bisa dimasuk akal. Dimasukkan akal itu gak bisa, saudaraku. Kok Anda menolak? Padahal event tahun baru adalah event di mana wong iki wis kempoi, banyak melakukan maksiat. Di situ dikasih sholawat, mau nyetop Anda. Dengan Anda memakai emblem dalih, ya, tolak Habib Syekh, sholawat tetap jalan. Benar, Anda memakai kata seperti itu. Mana mungkin sholawat bisa jalan kalau tidak digerakkan oleh orang-orang pembesar, saudaraku. Emangnya Anda yang keluar-keluar seperti itu mampu membuat lagu-lagu di panggung besar, mengumpulkan masyarakat untuk sholawat semua? Mampu Anda? Mikir. Masa Anda ridho, masa Anda ikhlas di kabupaten Anda, malam tahun baru malah rame meniup trompet ketimbang sholawat? Coba dipikir. Anda suka malam tahun baru di kabupaten Anda terus begitu yang kau inginkan? Begitu? Saya tanya ini. Anda menolak Habib Syekh dengan alasan yang tidak bisa dinalar, tidak bisa dimasukkan logika, tidak bisa diresapi. Penolakanmu apa? Atas dasar apa? Apakah Habib Syekh di situ mengajak maksiat se-Kabupaten Banyuwangi? Tolong dijawab. Apakah Habib Syekh malam tahun baru nanti mengajak maksiat bersama? Kan enggak. Justru Anda inilah yang menghalang-halangi orang mau melakukan sholawat. Dengan adanya sholawat digempurkan, dibesarkan di kabupaten Anda, seharusnya Anda itu berterima kasih, saudaraku, abangku. Karena berkat sholawat, maksiat minggat. Begitu ya. Alasanmu lo gak masuk di nalar. Ya alal watan, ya alal watan, ya alal watan, hubbul watan minal iman, walatakun minal hirman, inhadu alal watan, ya alal watan, ya alal watan, ya alal watan, hubbul watan minal iman, walatakun minal hirman, inhadu alal watan. Indonesia biladi anta hunwanul fakhamallah kullu maya tika yauman tami ayal qahimama kullu maya tika yauman tami ayal qahimama. Begitu, saudaraku. Jadi Anda itu menolak Habib Syekh dengan alasan yang sangat tidak mendasar, abangku, saudaraku. Anda menolak, ya lalwatan diklaim miliknya Habib Syekh. Habib Syekh kan sudah klarifikasi, bos. Beliau itu hanya memopulerkan. Orang yang mengarang dipopulerkan sehingga meledak. Yang ngarang itu seneng, tolol. Otak itu kalau tolol, jangan kau pertontonkan di media YouTube, abangku. Kasihan kau dan keluarga kau. Ibarat, mohon maaf, seandainya ragunya Rhoma Irama saya nyanyikan, sehingga meledak boom, itu pasti pengarangnya suka, pengarangnya oke. Lu tahu kan ketika sekarang lagu di aransemen ulang, misalnya Ya Lalwaton Bayi Cemani Kiringan,
cover by Cemani Kiringan. Itu artinya memopulerkan. Begitu abangku, kau menolak dengan alasan yang tidak bisa dimasuk akal. Dan beliau yang dari Jawa, dari Jombang itu, yang mengarang Yalal Waton itu, pasti saya pastikan, ya, saya pastikan banget senengnya, banget ridane. Karena karangan beliau telah dipopulerkan, sehingga populernya ini bisa dinikmati semua masyarakat Indonesia, sehingga orang Indonesia mampu melaksanakan yang namanya cinta tanah air. Bukan kayak Anda gak memopulerkan pun Anda terkenal tidak, terus apa? Apa tupoksi Anda? Apa keahlian Anda dalam memproklamirkan Indonesia merdeka ini? Plongah, plongoh, plongah, plongoh, tolol. Allahu Akbar. Ya, saya menolak Habib Syekh datang di Banyuwangi. Alasan penolakan Anda apa? Saya tanya. Kok ketika ditanya seperti itu ada kelagapan, gak bisa bicara, mukanya pelongak-pelongok kayak ketak ketulup, gak bisa jawab, bingung gak bisa jawab. Ya, alasan Anda apa menolak Habib Syekh di Banyuwangi? Alasannya ya waktu diklaim hak cipta. Tolol. Sekarang banyak ya YouTuber-YouTuber yang merasemen ulang, by Cemani Kiringan, cover Cemani Kiringan dilakukan oleh Ceki. Tapi pengarangnya disebut kan, sehingga apa? Pengarangnya pasti alhamdulillah dek, karangan saya dipakai orang, alhamdulillah meledak. Setelah meledak kan terus terkenal siapa yang ngarang. Bukan kayak Anda memopulerkan enggak, tolol kuadrat iya, bahkan yang lebih parahnya Anda sok jumawa. Saya mempunyai pasukan sekitar 2000. Emangnya pasukan itu mau lu apain? Mau membunuh kawan-kawanmu itu yang suka sholawat? Saya tanya, Anda kok dengan bangganya, saya akan mengerahkan laskar saya. Mengerahkan untuk apa? Menurunkan orang yang sholawat, terus kau ganti trompet, begitu? Begitu? Mana otak, bongs? Mana otak, bongs? Dari dulu banyak sekali, kayak contohnya ler iler tanture wasomeler ta ijo royo tak senggot manten anyar, tak senggot manten anyar. Cah angon penekno blimbing kuwi nyulu penekno kanggo basuh dodot ira, kanggo basuh dodot ira. Ketika lagu iku ya kan saya nyanyikan, terus Anda lagunya dipakai Ceki, begitu. Itu artinya kau tolol yang tak pernah ada obatnya. Apapun itu kebaikan, pastinya di-share sebanyak-banyaknya, dibagikan. Biar apa coba? Biar semua orang tahu makna hakikat apa itu lagu itu, tujuannya apa. Anda punya kebaikan, tidak Anda sebarkan, mana mungkin orang tahu kebaikan? Sudah pernah mikir di situ atau belum? Atau masih tololnya sampai puncak? Maka dari itu saudaraku, sahabatku, abangku, insya Allah Habib Syekh akan mengisi panggung di Banyuwangi. Kalaupun seandainya tidak, ya, saya katakan tidak karena desakan Anda, pasti suatu saat Anda akan saya tandai. Oh, inilah orang yang dulunya pernah menyetop Habib Syekh dilarang untuk melakukan sholawat di malam tahun baru 2025. Allahu Akbar. Begitu saudaraku, abangku, ya, cara berpikir itu jangan terlalu tolol. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga Allah segera membuka tabir-tabir kepalsuan ini dan membongkar semua kebohongan-kebohongan